menjadi sahabat-sahabat Allah. Dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus. Meskipun watak kedua tokoh itu berbeda, namun Santo Petrus dan Paulus selalu disebut bersama-sama. Pada mereka dibebankan tanggung jawab misi kekosongan yang terjadi sejak Kristus bangkit dan naik ke surga. Dengan bantuan Roh Kudus, mereka berusaha supaya orang serasan di dalam gereja. Keduanya menunaikan tugas itu dengan caranya masing-masing. Petrus yang berobat semangatnya dan spontan berkarya di pusat, sedangkan Paulus yang tak kenal orang berkarya di daerah-daerahnya. Marilah kita menyanyi. Marilah kita mengakui bahwa kita orang berdosa, supaya kita layak merayakan misteri ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memilih Santo Petrus dan Santo Paulus untuk menjadi saksi-saksi penyelamatan. Tuhan, kasihanilah kami. Sebagai wadas tempat gereja Engkau dirikan dengan memberikan kunci kerajaan surga kepadanya. Yesus, kasihanilah kami. Engkau telah memilih Santo Paulus menjadi rasul bagi banyak bangsa. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Ya Allah, pada hari raya Rasul Santo Petrus dan Paulus ini, Engkau telah melimpahkan sukacita yang sejati. Bantulah gerejamu untuk senantiasa mengikuti ajaran rasul-rasul yang telah menyampaikan dasar iman kepada kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang yang benci, ia melakukan perbuatan itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak berarti. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 tangkai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Kata malaikat itu, "Bangunlah segera." Maka berubahlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Petrus pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan dia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya dia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang benar-benar tahulah aku bahwa Tuhan telah menurunkan malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Demikianlah sabda Tuhan.
kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku berharga, dialah orang yang rendah hati mendengarkan dan bersuka cita. Marilah kita bersama-sama memasyhurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Karena keselamatanku dari segala kegentaranku. Kamu akan berseri-seri dan tidak akan lalu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesatannya. Mencapai dari kata betapa baiknya Tuhan. Berbahagia orang yang berlindung kepadanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, darah itu sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada hari ini. Bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantara itu Injil diceritakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut sini. Tuhan akan melepaskan daku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan yang surga. Baginya kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan.
Dan di atas batu perang ini akan didirikan jemaatku, dan dia akan menguasainya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah putra manusia ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apakah kamu? Siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan memberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengar pengakuan Petrus ketika ditanya siapa Yesus bagi dirinya. Petrus menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, putra Allah yang hidup. Pernyataan ini, pengakuan ini merupakan pengakuan iman Petrus terhadap Yesus. Dan pengakuan iman ini bukan muncul secara spontan, tetapi merupakan hasil dari permenungan, pengenalan yang mendalam mengenai Yesus dan rahmat Roh Kudus. Semenjak Petrus dipanggil dan mengikuti Yesus, banyak pengalaman yang dia alami bersama dengan Yesus. Yesus pernah menyembuhkan ibu mertuanya yang sakit pendarahan. Selain itu, bersama Yakobus dan Yohanes,
Dan kalau Petrus diajar oleh Yesus pada momen istimewa, misalnya ketika diajar untuk melihat kemuliaannya di atas bumi. Tidak hanya pengalaman mengesankan yang dialami Petrus bersama Yesus, tapi juga ada pengalaman yang memilukan dan memalukan. Pengalaman itu adalah ketika ia diajak untuk menemani Yesus pada saat berdoa di Taman Getsemani sebelum Yesus ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Lalu pengalaman yang memalukan adalah Petrus lari ketakutan dan bahkan menyangkal Yesus sampai 3 tahun. Dari pengalaman yang mengesan, memilukan, dan memalukan ini, Petrus berproses untuk mengenal Yesus dan mengimani Yesus. Ajaran Petrus pun gagal paham, tidak mengerti apa yang dikatakan atau diajarkan Yesus. Namun atas bantuan Roh Kudus, pada akhirnya ia mengungkapkan dari hatinya yang paling dalam bahwa Yesus adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Dan dari pengakuan iman itulah Yesus merasa yakin, dan ia memberikan kepercayaan kepada Petrus untuk memimpin para rasul dan membangun gerejanya, membangun persekutuan umat yang percaya kepada Yesus. Gembala domba-domba, itulah tugas utusan Petrus untuk menjaga dan merawat umat Allah. Maka dari itu Petrus terus mewatakkan ajaran Yesus sambil melakukan pelayanan sebagai pemimpin para rasul. Dia pergi ke berbagai tempat untuk mewatakkan Kristus. Dia juga pernah dipenjarakan di bawah perintah Herodes, dan ada malaikat Tuhan yang membebaskan dia dari penjara. Kisah itu kita dengar tadi dalam bacaan pertama. Lalu pada waktu ada perdebatan di antara para rasul tentang kewajiban bersunat bagi orang-orang Yahudi dan dibaptis, Petrus memimpin para rasul untuk berdiskusi untuk menemukan jalan tengah dalam persoalan-persoalan. Sementara Paulus, kita mengenalnya sebagai seorang rasul yang mengalami pertobatan setelah ia melihat cahaya Kristus di dalam perjalanannya menuju ke Damsyik untuk menganiaya jemaat Tuhan. Sebelumnya ia bernama Saulus. Dia seorang Yahudi yang sangat cakap di dalam ajaran agama Yahudi, sehingga ia menentang dan menganiaya para pengikut Kristus. Hingga pada akhirnya hidupnya diubah oleh Yesus yang datang menampakkan dirinya. Semenjak peristiwa itu, Paulus mengabdikan dirinya untuk melayani Tuhan. Dia tidak lagi menganiaya jemaat Tuhan, melainkan menjadikan semakin banyak orang menjadi jemaat Tuhan dengan kemampuannya mengajar dan mewatakkan Injil. Dia sendiri berkata, "Darahku sudah dicurahkan sebagai persembahan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan mempertahankan iman." Saudara-saudari yang terkasih, dari perjalanan hidup Rasul Petrus dan Paulus, saya mau menyampaikan 2 hal. Yang pertama, kedua rasul ini telah melakukan tugas perutusan mereka dengan setia, sepenuh hati, bahkan rela mengorbankan jiwa dan raganya.
disiksa, dipenjara, hingga dihukum. Petrus menjadi martir di Roma dengan cara disalib terbalik sekitar tahun 65 Masehi. Dia memilih disalib secara terbalik karena dia merasa tidak layak mati dengan cara yang sama seperti Yesus. Sedangkan Paulus sekitar tahun 66 Masehi dipenggal di bawah kekaisaran Yesus. Itulah akhir dari hidup dan pewartaan Paulus tentang Yesus, Sang Mesias yang hidup. Itu yang pertama. Kita dapat meneladan bagaimana sikap hati mereka yang dengan setia mempertahankan diri, dengan setia menjalankan keputusan, tidak takut dan gentar, walaupun mengalami berbagai macam penderitaan, bahkan harus meninggalkan atau mengorbankan nyawanya sendiri. Lalu yang kedua, muncul dari pertanyaan, kira-kira mengapa mereka sampai mau melakukan hal tersebut? Mau mengabdikan seluruh hidupnya untuk Tuhan, setia sampai mati, untuk mentaati kehendak Tuhan. Jawabannya adalah karena mereka berdua punya pengalaman unik dan khas akan kasih dan kebaikan Tuhan. Inilah yang saya rasa membuat mereka tetap teguh dan setia, sehingga mereka tidak sekadar mengatakan dan mengajarkan bahwa Yesus adalah Mesias, Putra Allah yang hidup, tetapi mereka juga menunjukkan bahwa Yesus itu hidup di dalam diri mereka, sehingga mereka dikuatkan tidak mudah goyah menjalani tugas perutusan mereka sampai akhir, seberat apapun tantangan dan rintangan yang mereka hadapi. Saudara-saudari yang terkasih, kita mengatakan dan mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah Sang Ratu, Yesus adalah kekasih hidup. Apakah pernyataan itu sungguh dari dalam hati dan merupakan buah dari perenungan kita atas pengalaman-pengalaman unik dan khas antara saya dengan Tuhan, yang kemudian menggerakkan saya untuk mengabdikan hidup saya dan melakukan kehendaknya dengan setia? Atau hanya sebatas pengetahuan saja? Dulu ketika komuni, saya diajarkan ketika Krisma, saya diajarkan Tuhan itu, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Raja, Yesus itu Mesias, Juru Selamat. Apakah pengenalan kita terhadap Yesus hanya sekedar sebatas pengetahuan kita, atau sungguh saya alami sendiri? Dan pengalaman-pengalaman itu saya simpan sebagai pengalaman unik dan khas milik saya pribadi, dan menjadi harta berharga di dalam hidup saya, sehingga tampak buahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, maukah kita setia di dalam mengikuti Yesus? Lalu seberapa teguh iman kita terhadap Yesus? Kalau kita mau sungguh setia, mau bertekun di dalam mengikuti Tuhan,
dan melaksanakan kehendaknya. Maka mari kita cari dan kumpulkan pengalaman-pengalaman unik dan khas yang saya alami sebagai pengalaman akan kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup. Karena pengalaman-pengalaman itu adalah harta yang dapat menguatkan kita untuk tetap teguh dan yakin bahwa di dalam Tuhan dan bersama Tuhan kita selamat. Kita akan menemukan jalan meskipun hidup ini berat, meskipun hidup ini penuh cobaan dan tantangan. Seperti Rasul Petrus dan Paulus yang selalu menemukan jalan dan menerima pertolongan Tuhan di saat-saat yang sulit di dalam hidup mereka. Kita pun harus siap sedia mengakui dan mengatakan Kristus. Bukan sekedar kata, tetapi sungguh ditunjukkan lewat ketaatan, keteguhan iman, dan buah-buah kehidupan untuk menunjukkan bahwa Kristus sungguh hidup di dalam diri kita. Sungguh kita alami, saya alami nyata di dalam pengalaman hidup saya sekarang. Semoga dengan bantuan Roh Kudus dalam kesiaran kita semakin menemukan dan mengalami pengalaman akan kasih Tuhan yang khas. Ini saya pribadi, bukan milik orang lain, yang akan menguatkan saya di dalam perjalanan kehidupan. Marilah kita kemuliaan kepada Bapa dan Tuhan dan seperti pada zaman sekarang sampai sekarang. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri. Kita nyatakan iman dan kepercayaan. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke pengadilan pada hari ketiga sampai kejayaan Allah. Dan dari surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari surga yang datang melalui dengan hidupnya. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan Roh Kudus, mengampuni dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Saudara-saudari, pada hari raya Santo Petrus dan Paulus, marilah kita panjatkan doa kita kepada Bapa yang pada tahun pertama ini memperbarui undangannya untuk mewakilkan Kristus, kebenaran yang memerdekakan kita. Marilah kita berdoa bagi gereja, Paulus, para pelayannya, dan umat Allah. Semoga Allah, para bapa kita, mendukung Paulus lewat saat ini, agar dia bisa memimpin gereja, meneguhkan dalam persekutuan semua usul, imam dan diakon, dan memelihara iman umatnya yang kudus. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi semua bangsa dan para pemimpin mereka. Semoga Allah sumber damai mempersatukan semua bangsa melalui ikatan kasih, membebaskan mereka yang dianiaya demi keadilan dari belenggu kebencian, dan membebaskan semua orang dari ketidakpedulian dan keegoisan.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi semua yang berpartisipasi dalam Ekaristi ini. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita semua hati yang bijaksana untuk membaca tanda-tanda zaman, menunjukkan kepada kita cara-cara baru untuk mewartakan sabda kebenaran dan membangkitkan dalam diri semua orang kerinduan akan Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita sampaikan segala bentuk dan intensi pribadi kita yang kita bawa di dalam perayaan Ekaristi ini. Allah Bapa kami, Putramu telah berjanji akan selalu menyertai gerejanya sampai akhir zaman. Semoga Dia selalu menyertai kami, sebab Dialah Tuhan kami selama-lamanya. Amin.
Ya, semoga doa para rasul menyertai persembahan yang kami siapkan untuk memuliakan nama-Mu, dan semoga dalam merayakan kurban ini kami menyatakan bakti kami yang pantas bagi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Guna bersama. Bersyukur kepada Tuhan Bapa yang Allah yang Maha Kuasa dan Kekal. Sebab Rasul Santo Petrus dan Paulus, Engkau perkenankan menggembirakan hati kami. Petrus yang pertama-tama menyatakan iman akan Kristus, Paulus yang dengan gemilang menjelaskan misteri iman itu. Petrus yang membentuk gereja awal dengan sisa Israel, Paulus yang menjadi guru dan mengajar bangsa-bangsa lain. Dengan cara yang berbeda-beda, mereka menghimpun satu keluarga Kristus. Mereka diberi penghormatan yang sama oleh umat dan memperoleh mahkota kemuliaan yang sama. Dari sebab itu, bersama dengan para kudus dan semua malaikat, kami memuji Engkau dengan tak henti-henti bernyanyi. Kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan hebat, Dia mengambil roh dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuh yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku
darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai penanda akan datang. Anulah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan uskup kami Antonius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan bantuan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, berdua Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran kami, maka beranilah kita berdoa.
sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh limpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Bapa Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan berada sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan Tidaklah anak gembala, tidaklah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kau datang pada saya, tetapi bersabda saja yang maka saya.
berkata kepada Yesus, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Yesus menjawab, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gereja." Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah disegarkan dengan sakram itu. Bantulah kami untuk selalu bertekun dalam pemecahan roti dan ajaran para rasul, sehingga kami menjadi sehabis jiwa dan diteguhkan di dalam kasih dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Pertama, akan menerima pemberkatan perkawinan Saudara Windu Pangintan Simanjuntak, putra dari Bapak Tuhan Simanjuntak, dan Ibu Martauli Malako dari Paroki Bunda Maria Galuh, dengan Saudari Mayeni Bonu Marbun, putri dari Bapak Brian Marbun dan Ibu Almarhumah Wina Uli Bonu Sibolo dari Bandar Lampung pada tanggal 8 Juli 2025 di Gereja Stasi Santo Paulus Paropo, Maria, Paroki Maria Bunda Karna, Silali. Bagi Bapak Ibu yang mengetahui adanya halangan dalam perkawinan tersebut, harap menghubungi pastor paroki. Kedua, membuka pendaftaran sakramen perbuatan atau penerimaan krisma. Formulir pendaftaran dapat diambil ke sekretariat paroki. Ketiga, Si Kesehatan bekerja sama dengan PR mengadakan aksi donor darah pada hari Minggu 6 Juli 2025 setelah misa bertempat di Aula Bawah. Keempat, si keluarga mengundang pasutri yang berulang tahun perkawinan dari bulan April, Mei, dan Juni untuk mengikuti pembaharuan janji perkawinan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2025 waktu pukul 7.30 bertempat di Gereja Bunda Maria. Pendaftaran melalui sekretariat paroki atau kepada Ibu Nita. Kelima, orang muda Katolik akan mengadakan ekaristi kaum muda dengan tema Haba Rasa, harapan bersama merawat alam dengan sukacita dan kasih pada tanggal 4 sampai dengan 6 Juli 2025 bertempat di Kebun Teh Giri Awas Cikajang. Mengundang kaum muda Paroki Bunda Maria Galuh untuk bergabung dalam acara tersebut. Informasi dan pendaftaran dapat dilakukan di belakang gereja atau scan barcode yang ada di papan pengumuman paroki. Mohon dukungan dan doa dari umat sekalian dalam acara tersebut. Keenam, setelah misa hari ini, kami mengundang umat, terutama umat Santo Lingkungan Petrus dan Santo Paulus, untuk berkumpul di Aula Bawah. Ketujuh, guna ketertiban umum dan kenyamanan parkir, maka akan diatur sebagai berikut. Parkir mobil ditempatkan di area stasiun KAI. Parkir motor di halaman sekolah SMP Yosudarso dan diatur oleh petugas. Mohon perhatian dan kerjasama Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian. Terima kasih atas kebersamaan dalam perayaan hari ini. Umat diharapkan menjaga kebersihan lingkungan gereja. Sekian pengumuman, terima kasih.
Dengan panjang lagi, semua orang sendiri. Aku membaca bola. Dulu aku cuma ada 2 model, online dan politik. Harapan bersama rawat alam dengan cita-cita yang pasti, penting, berkali menyatu dengan alam dan bertemu teman baru. Menarik. Baik ini garisnya kita untuk dia pertemuan baru pastinya dia sendiri. Berjumpa ya, kita jadi acara ini sudah berkabar. Kita itu. Halo teman-teman, saya mau mengajak kalian untuk ikut acara Sengai Muda dengan tema Sabar Rasa pada tanggal 4 sampai 6 Juli 2025 di Tiga Ayo kita ikuti. Halo guys, di sini saya ucapkan terima kasih bersama kita dalam perayaan hari ini. Terima kasih untuk para petugas diskusi, Seniman, Rektor Mahmud, dan juga serta guru dari lingkungan. Pedro Paulus saja. Paulus saja. Selamat merayakan pesta nama berhidup. Semoga semangat dari Santo Petrus dan Paulus senantiasa bertobat di dalam hidup kita. Mari para orang muda yang masih merasa muda, kita ikut acara camping dan ekasiti kaum muda dengan tema perkasa yang akan dilaksanakan di Cicadas. Jangan takut. Jangan merasa malu tidak ada teman. Justru pada saat itulah kalian bisa mencari teman-teman yang banyak dan merasakan sukacita bersama sebagai orang muda. Maka mari kita ikut acara tersebut. Pasti banyak kegiatan yang menyenangkan. Kita isi liburan sekolah dengan hal-hal positif bersama dengan teman-teman dan bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita terima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, kisah sudah selesai. Syukur kepada